Polda Sulawesi Utara mengamankan tersangka DPO kasus penyelundupan senjata api ilegal dari Filipina ke Indonesia yang diungkap pada tahun 2022 lalu. Sebelumnya polisi juga telah menangkap 4 orang tersangka pada kasus ini. Polres Metro Jakarta Utara menggerebek Kampung Bahari, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dan menangkap 26 orang yang diduga terlibat peredaran narkoba. Pilot pesawat Pilatus Smart Aviation ditemukan selamat oleh tim SAR setelah pesawat tersebut jatuh di Binuang, Nunukan, Kalimantan Utara. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Hari Raya Nyepi, Senin 11 Maret 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Dade Salampesi, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Informasi pertama di pagi ini, Polda Sulawesi Utara menangkap DPO otak penyelundupan senjata ilegal dari Filipina. Sebelumnya polisi juga telah menangkap 4 orang tersangka pada kasus ini. Polda Sulawesi Utara mengamankan 1 lagi tersangka DPO kasus penyelundupan senjata api ilegal dari Filipina ke Indonesia yang diungkap pada tahun 2022 lalu. Tersangka berinisial RM yang merupakan warga Kabupaten Kepulauan Sangihe dijemput di Davao, Filipina oleh tim gabungan Polda Sulut, Polres Minahasa Utara, dan NCB Interpol Indonesia. RM merupakan otak penyelundupan yang membawa senjata api ilegal dari Filipina ke Indonesia. Di Filipina, RM masuk sebagai illegal entry atau masuk ke suatu negara tanpa izin resmi, sehingga telah diberikan sanksi oleh pihak imigrasi Filipina. Penangkapan RM merupakan hasil pengembangan setelah sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap 4 orang tersangka dan telah dijatuhi vonis. Di Reskrimum Polda Sulut, Kombes Pol Gani Siahaan mengatakan RM mendapatkan permintaan pembelian senjata api dari seorang berinisial RB di Manokwari, Papua. Sementara, polisi juga telah mengamankan RB di Manokwari dalam kasus yang sama. Telah menangkap salah satu tersangka penyelundupan senjata api ilegal jenis Uzi yang diselundupkan dari Filipina ke Indonesia. RM ini adalah pengembangan dari kasus sebelumnya yang sudah ditangani. Di tahun 2022 kita sudah mengamankan 4 orang tersangka dan sudah vonis sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid Humas. Dan ini RM ini adalah orang yang membawa senjata tersebut menyeberang dari Jensen dari Los Santos ke Sangihe. Nah, ini kita bisa katakan sebagai otak penyelundupnya. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Humas Polda Sulut melaporkan untuk Polri TV. Polres Serang mengungkap kasus pengoplosan beras bulog yang akan dijual sebagai beras premium. Pelaku telah menjual ratusan ton beras oplosan ini.
Polres Serang berhasil mengamankan pelaku kasus pengoplosan beras Bulog dengan beras tak layak konsumsi berinisial SK. Dalam pengungkapan ini, Polres Serang juga menyita 305 kg Bulog yang sudah di-repacking, 80 karung beras Bulog bantuan pangan, serta 5.000 karung kosong berlabel Bulog, dan 170 karung kosong merek komersil. Selain itu, polisi juga mengamankan kendaraan angkut, mesin giling, dan kotak vanili. Kapolres Serang AKBP Chandra Sasongko mengatakan, modus pengoplosan ini dilakukan dengan cara mengoplos beras Bulog, lalu membuatnya seolah-olah beras premium. Pelaku kemudian memberi pewangi vanili, kemudian di-packing disertai merek dan dijual ke berbagai daerah. Pelaku telah melakukan pengoplosan sejak akhir Desember 2023 dan telah menjual beras oplosan ini sebanyak kurang lebih 270 ton. Tim Satgas Pangan gabungan dengan tim khusus dari jajaran Polsek telah mengamankan dan melakukan penahanan terhadap pelaku dugaan persaingan curang dan pelindungan konsumen terhadap oplos maupun repacking beras Bulog. Terkait dengan perut rakyat, saya sampaikan kepada jajaran Reskrim agar tidak ada rem, gaspol, agar diusut tuntas sampai sejauh mana keterlibatan para pihak. Saya juga sudah melaporkan kepada Bapak Kapolda, beliau menyampaikan agar hari ini dilakukan penegakan hukum secara tegas. Siapa yang terlibat dan siapa yang bertanggung jawab agar diproses secara hukum. Demikian. Modusnya seperti apa? Jadi sampai dengan saat ini modus operandi kejahatan ini adalah dengan cara mengoplos beras Bulog dengan beras yang tidak layak konsumsi, pun merepacking menjadi beras dalam bentuk premium. Kegiatannya adalah melakukan bleaching, blowing, repacking, dan melakukan pewangian terhadap produk beras tadi yang diedarkan di daerah-daerah Bogor, Tangerang, Serang, dan Cilegon. Aktivitas ini berapa dari kapan? Dari berapa lama? Kegiatan ini sudah berlangsung dari tahun 2019. Kemudian terkait pembuktian kita dari akhir bulan Desember 2023 sampai sekarang sudah didistribusikan kurang lebih 270 ton beras kepada konsumen. Omsetnya dalam? Nanti secara detail akan kita sampaikan, masih dalam proses penyidikan karena ini masalah teknis, jangan sampai nanti tersangka yang lainnya melarikan diri atau kabur. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 miliar rupiah. Dari Humas Polres Serang Polda Banten, melaporkan untuk Polri TV. Kita ke ibu kota. Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polda Metro Jaya melaksanakan pengamanan aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. 1.467 personel gabungan diterjunkan dalam pengamanan ini. Sejumlah elemen masyarakat dan para tokoh lintas agama menggelar aksi bela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu 9 Maret 2024. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polda Metro Jaya melaksanakan pengamanan, mengawal dan melayani kegiatan aksi bela Palestina. Pengamanan melibatkan pasukan gabungan sebanyak 1.467 personel, gabungan Polda, Polres, TNI, dan instansi terkait untuk penutupan maupun pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan Monas situasional melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Kapolres Metro Jakarta Pusat juga menekankan kepada jajaran agar dalam melaksanakan tugas selalu mengedepankan persuasif, tidak terprovokasi, mengutamakan pelayanan, dan humanis terhadap peserta aksi. Tim Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Dari Jakarta kita ke Jawa Timur. Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus pengeroyokan seorang pemuda di depan minimarket Ngaban, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Agus Sobar Napraja, mengungkapkan ada 5 pelaku yang diamankan. Polresta Sidoarjo akan menyampaikan rilis terkait pengungkapan kasus tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.
Kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 bertempat di depan Indomaret Krabang, Tangerang. Jadi kronologisnya korban itu sedang menuju ke Papua, kemudian melintas konvoy, konvoy rombongan menggunakan sepeda motor sebagai tujuan menggunakan kepala. Yang ini terindikasi adalah konvoy dari salah satu perguruan silat. Ya. Kemudian tiba-tiba korban ini karena menggunakan juga semacam kaos yang juga mengidentifikasi sebagai salah satu komunitas dari perguruan silat, maka kemudian mereka melakukan pemukulan ya pada kali korban dan pemukulan sama-sama. Kita akan melakukan pelaksanaan yang 21. Polres Metro Jakarta Utara menggerebek Kampung Bahari di Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan menangkap 26 orang yang diduga terlibat peredaran narkoba. Selain mengamankan barang bukti narkoba, polisi juga menemukan senjata api rakitan. Pada pagi hari ini kami akan merilis hasil kegiatan operasi gabungan kepolisian di wilayah Kampung Bahari, Jakarta Utara. Dari hasil kegiatan tersebut, kami akan laksanakan pendalaman terhadap para tersangka dan barang bukti. Pada kesempatan yang hari ini masuk dalam operasi pekat, yaitu operasi kepolisian dalam rangka menyambut bulan Ramadan, sehingga masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara bebas dari gangguan-gangguan Kamtibmas. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.